Total utang masyarakat di industri vintage peer-to-peer lending atau pinjaman daring per November 2025 tercatat 94,85 triliun rupiah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, mayoritas utang skema kredit yang juga disebut pinjaman online tersebut digunakan untuk tujuan konsumtif. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML OJK Agusman menyatakan pembiayaan pinjol untuk konsumsi mencapai 63,63 triliun rupiah atau 67,09% dari total pinjaman. Sedangkan penyaluran utang untuk sektor produktif hanya mencakup 32,91%. Porsi pinjaman untuk segmen produktif ini turun. Pada September 2025, nilainya sebesar 34,48% dari total kredit. Penyaluran pendanaan Pindar saat ini masih didominasi pendanaan konsumtif, ujar Agusman lewat keterangan tertulis pada Senin 12 Januari 2026. Pendanaan konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis pakai atau tak menghasilkan uang kembali. Sedangkan pinjaman produktif adalah utang yang digunakan sebagai modal kerja atau investasi yang bertujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan alasan lebih tingginya porsi utang konsumtif pada pinjaman online perlu ditelaah dari dua pihak. Sebab industri pindar merupakan industri yang mempunyai dua sisi pasar, yaitu borrower atau peminjam dan lender atau pemberi dana. Dari sisi borrower, menurut Huda, permintaan untuk kredit konsumtif atau multiguna meningkat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tengah terpuruk. Banyak warga yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pendapatan berkurang, tapi kebutuhan naik. Akibatnya, utang untuk kebutuhan konsumsi ikut naik. Selain itu, kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup atau lifestyle berpengaruh pada makin tingginya besaran utang pinjol untuk tujuan konsumtif, ucap Huda ketika dihubungi pada Selasa 13 Januari 2025. Berdasarkan data terbaru OJK, per November 2025 terdapat 24 perusahaan atau penyelenggara pindar dengan tingkat kredit macet atau yang dikenal dengan tingkat One Prestasi 90 atau TWP 90 di atas 5%. Jumlah tersebut didominasi oleh segmen produktif. Pada bulan sebelumnya, jumlah penyelenggara dengan TWP 90 di atas 5% hanya 22. Meski demikian, Huda menambahkan, kedua jenis pinjaman baik produktif maupun konsumtif masing-masing mempunyai dampak terhadap ekonomi. Tingginya penyaluran ke sektor konsumtif juga menjadi indikator membaiknya konsumsi masyarakat. Namun, sektor produktif lebih mampu menghasilkan daya ungkit atau multiplier effect yang luas pada perekonomian. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Etika Karyani menyatakan, pindar lebih berdampak positif jika digunakan untuk kegiatan usaha dibanding kebutuhan non-usaha. Pengguna yang memanfaatkan pinjaman untuk bisnis cenderung tak terbebani cicilan dibanding pengguna untuk tujuan konsumtif. Riset Core Indonesia pada Juni 2025 menunjukkan peminjam untuk kegiatan bisnis juga merasakan dampak positif dalam relasi keluarga dan pertemanan. Mereka umumnya memiliki persepsi lebih baik terhadap bunga cicilan pindar karena terbiasa oleh sistem kredit dan memahami skemanya. OJK mencatat total pembiayaan atau utang yang disalurkan oleh industri pindar terus meningkat tiap tahun. Pada Desember 2023, total penyaluran pinjaman mencapai 59,6 triliun rupiah. Jumlahnya terus meningkat. Pada Desember 2024, penyaluran pinjamannya 77,02 triliun rupiah. Pada Oktober 2025, jumlahnya naik 92,9 triliun rupiah dan menjadi 94,8 triliun rupiah pada November 2025. Tingkat kredit macet atau TWP 90 peer-to-peer lending pada November 2025 juga naik signifikan. Angka TWP 90 di industri pinjol pada Oktober 2025 tercatat 2,76%.
Pada November 2025, angkanya melonjak ke posisi 4,33%. Sebagai upaya mencegah utang berlebih dan risiko kredit macet, OJK telah memperketat ketentuan rasio utang terhadap pendapatan termasuk untuk industri pindad. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19, mulai tahun ini rasio utang pinjaman online dibatasi maksimal hanya 30% dari pendapatan peminjam. Pada tahun lalu, batas maksimal rasio utang pinjol terhadap pendapatan peminjam sebesar 40%. Agusman menyatakan proses transisi kebijakan mulai berjalan. Berdasarkan aturan tersebut, penilaian atau credit scoring harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon penerima dana atau peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan. Di antaranya watak atau karakter, dan kemampuan membayar kembali atau repayment capacity. Selain itu, penyelenggara dapat memperhatikan aspek lain seperti modal, prospek ekonomi, dan objek jaminan atau kolateral.